Hai guys, welcome back. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film pergangsteran yang sangat seru. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go. Bertempat di sebuah lapas, terlihat sosok napi yang begitu menakutkan dengan ratusan jahitan di sekujur tubuhnya. Dia adalah Tiger Ratnakar, merupakan sosok orang yang tak pernah terkalahkan dan tak ada satupun geng yang mampu berhasil menghabisinya. 20 tahun yang lalu, Ratnakar adalah seorang pengangguran miskin yang suka bikin masalah, suka ngutang sana sini untuk dipakai adu nasib di lingkaran syaitan. Awal mula ia punya penghasilan kala itu adalah ketika Ratna bergabung dengan geng Doraiswamy Raju, di mana Doraiswamy Raju merupakan seorang politikus sekaligus mafia yang tak pernah terkalahkan dalam 2 dekade. Seiring waktu berjalan, Ratna kemudian mendapatkan kepercayaan dan ditempatkan pada posisi spesial oleh Doraiswamy. Pada suatu malam ketika Ratna pulang dari bar dalam keadaan tinggi, Ratna tak sengaja menemukan seorang gadis cantik pingsan dalam mobilnya akibat kecelakaan tunggal. Dengan cepat, Ratna langsung membawa gadis tersebut ke rumah sakit. Tak berselang lama, gadis cantik yang bernama Buji itu pun tersadar dan membuat Ratna terpesona dengan senyuman serta tatapan indahnya. Namun tak diduga, hati Ratna seketika hancur ketika ia mengetahui bahwa Buji ternyata anak tunggal dari Nanaji, di mana Nanaji merupakan musuh terbesar sang bos. Tetapi asa Ratna untuk mendapatkan Buji tak kunjung padam begitu saja. Ratna beserta geng-gengnya kemudian sengaja membuat masalah dengan Nanaji, yakni mengkudeta tanah milik Nanaji. Dan benar, keesokan harinya Ratna langsung dipanggil Nanaji dan disuruh untuk ganti rugi ratusan juta. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, Ratna dan geng-geng kemudian menculik Doraiswamy Raju untuk diperas. Tentu hal ini Ratna rencanakan sedemikian rupa agar penyamarannya tak diketahui oleh sang bos. Singkat cerita, setelah memaksa dan menghajar Doraiswamy, Doraiswamy pun bersedia mengeluarkan uang. Sampai di rumahnya, Doraiswamy sangat marah dan terpukul karena harga dirinya diinjak-injak. Doraiswamy kemudian menyuruh Pak Bodrex mencari tahu siapa orang yang telah berani menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Sementara di lain tempat, dari hasil perasannya, Ratna kemudian membelikan warga air bersih. Di hari yang sama pula, Buji datang menemui Ratna karena Buji menganggap Ratna telah merampas tanah milik ayahnya. Namun justru Ratna memberitahu Buji bahwa ayah Buji sendirilah yang telah merampas tanah rakyat yang membuat Buji terdiam. Dalam waktu bersamaan, salah satu warga ditemukan mati kelaparan. Ratna yang mengetahui hal itu langsung gerak cepat untuk mengkremasinya. Buji yang melihat simpati dan empati Ratna terhadap rakyat tertindas langsung terpesona. Buji langsung menunjukkan sikap pedulinya kepada Ratna. Bisa dikatakan Buji langsung jatuh cinta kepada Ratna. Malam itu bertempat di kediaman Doraiswamy. Semua anak buah dikumpulkan untuk membahas keberlanjutan dinasti politiknya, di mana pada waktu itu Doraiswamy akan bergabung dengan partai Nanaji karena ia tahu partainya bakalan kalah. Ratna yang mendengar hal itu langsung mengadu domba Doraiswamy dengan Nanaji. Ratna sengaja menghancurkan kepala patung ayah Nanaji yang membuat pihak Nanaji membatalkan koalisinya dengan Doraiswamy. Dan faktanya guys, saat Ratna bertemu dengan Nanaji beberapa waktu lalu, ternyata mereka sudah merencanakan semua ini untuk mengalahkan Doraiswamy.
Nanaji akan mengusung Ratna untuk melawan Doraeswamy. Doraeswamy yang mengetahui hal itu pun tertawa terbahak-bahak. Berlanjut di kediaman Doraeswamy guys. Setelah Pak Bodrex melakukan penyelidikan, Pak Bodrex mencurigai Ratna sebagai pelaku. Hal itu didasari karena di malam kejadian Nanaji menerima uang 50 juta dari orang yang memeras Doraeswamy. Dan setelah diselidiki melalui nomor telepon, ternyata orang itu adalah asisten Ratna. Pak Doraeswamy yang mengetahui fakta sebenarnya langsung menampar dan memarahi Ratna. Doraeswamy juga meminta uang yang diambil Ratna dikembalikan. Namun tak diduga guys, dengan polosnya Ratna mengaku bahwa uang yang diambil sudah ia pakai mencetak stiker untuk berkampanye. Agar Doraeswamy tidak menghabisinya, Ratna berjanji akan selalu tunduk dan mentaatinya seandainya ia memenangkan pemilu nanti. Dan singkat cerita, setelah pemilu usai dilakukan, Ratna menang telak. Ratna memenangkan kontestasi politik dan ia menggantikan Doraeswamy sebagai dewan di kampungnya. Namun dari kemenangan Ratna, Doraeswamy terlihat tak menerima. Doraeswamy tak sudi melihat Ratna kini selevel dengan dirinya. Sekembalinya dari kediaman Doraeswamy, Ratna langsung menemui Buji untuk dilamar. Tetapi niat Ratna meminang Buji terhalang restu. Nanaji tidak menyetujui hubungan mereka. Namun karena saat itu Buji sudah terlanjur cinta kepada Ratna, Buji memilih jalannya sendiri. Buji lebih memilih Ratna dan memutuskan hidup bersama Ratna. Beranjak dari rumah Nanaji, Ratna dan Buji kemudian meresmikan perumahan yang akan dibangun untuk warga miskin di atas tanah warisan Buji yang masih atas nama ayahnya. Nanaji yang mengetahui hal itu tentu sangat marah dan tak sudi. Tepat di hadapan warga, Nanaji langsung menampar keras wajah Ratnakar. Ratnakar yang tak terima harga dirinya sebagai dewan direndahkan, langsung menampar balik Nanaji dengan sangat amat keras hingga Nanaji tewas di tempat. Di hari pengabenan alias kremasi Nanaji, Doraeswamy datang untuk berbela-sungkawa. Di momen itu pula, Doraeswamy menghasut Buji. Doraeswamy memberitahu Buji bahwa Ratna bukanlah sosok pria yang baik, melainkan Ratna adalah seorang monster. Pada malam harinya, Buji terus memikirkan perkataan Doraeswamy dan tak diduga keesokan harinya, Buji mengajukan laporan untuk suaminya itu. Ratna yang mengetahui hal itu tak bisa berkata apa-apa. Ratnakar menyerahkan diri ke polisi tanpa perlawanan. Malam harinya, geng Doraeswamy langsung menyusun rencana bersama Pak Bodrex untuk menghabisi Ratnakar di penjara. Awalnya, geng-geng Doraeswamy terlihat senang karena berhasil menikam Ratnakar dari belakang. Berselang beberapa detik, tiba-tiba Ratnakar berubah menjadi sosok monster buas dan brutal. Semua geng Doraeswamy dilibas, bahkan Pak Bodrex hanya bisa menganga melihat kantornya diobrak-abrik oleh Ratnakar. Selepas menghabisi semua anak buah Doraeswamy, Ratnakar langsung menuju ke kediaman Doraeswamy untuk dihabisi. Dengan tatapan dan amarah beringasnya, Ratnakar langsung melilitkan ikat pinggang di leher Doraeswamy. Buji yang secara kebetulan berada di sana hanya bisa menangis dan menyuruh Ratna melepaskan Doraeswamy. Tetapi Ratnakar tidak peduli. Untuk menghentikan Ratnakar, Buji kemudian mengambil pistol dan melesatkan peluru ke dada Ratna dan Ratna pingsan seketika.
Teman-teman Ratna yang melihat akan hal itu langsung menolong Ratna untuk dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, bertempat di rumah sakit, Ratna Mala yang merupakan mantan sekaligus teman kecil Ratnakar datang melihat keadaan sang mantan. Di momen itu pula, Ratna Mala menceritakan kisah masa lalu Ratnakar kepada Buji yang membuat Buji menganga bahwa penyebab semua ini adalah ayahnya. Beberapa tahun yang lalu, Ratnakar adalah sosok yatim. Ibunya sudah tiada dan ayahnya sering dipenjarakan karena ulah Nanaji. Ketika Gedraju yakni ayah Ratnakar keluar dari penjara, ia mendapatkan pekerjaan dari Nanaji. Kala itu, Nanaji dan Doraiswamy masih menjadi koalisi untuk maju lagi sebagai dewan. Tetapi karena Nanaji tahu Doraiswamy bakalan kalah, Nanaji kemudian menyuruh geng Gedraju membuang kertas suara itu ke sungai. Tetapi Gedraju yang tidak ingin dipimpin oleh orang yang selalu membuat rakyat sengsara, kemudian membawa kotak suara itu ke KPU. Dan saat itu, Nanaji tumbang dalam kontestasi politik. Nanaji yang mengetahui dirinya dikhianati langsung melancarkan aksi balas dendamnya ke masyarakat dan memenjarakan geng-geng Gedraju. Di hari berikutnya, Nanaji kemudian menemui geng-geng Gedraju di penjara. Nanaji menawarkan kebebasan untuk mereka asalkan mereka mau menghabisi Gedraju. Demi keluar dari penjara, geng-geng Gedraju kemudian melakukan ritual suci di sebuah gua sebelum mengeksekusi Gedraju. Dan pada malam harinya, tepat di hadapan semua warga desa, Gedraju pasrah. Gedraju siap mengorbankan nyawa di tangan anaknya sendiri demi warga. Semenjak saat itu, Ratnakar menjadi seorang penyendiri dan tak pernah mempercayai siapapun. Setelah Buji mendengar cerita miris masa lalu Ratna, Buji hanya bisa menangis dan sejak saat itu, Buji kembali menunjukkan sikap pedulinya kepada sang suami. Dan di hari itu juga, Buji mengabarkan kabar gembira kepada sang suami, yakni dirinya tengah mengandung yang membuat Ratna sangat senang. Tetapi cerita tak sampai di sini. Untuk membalaskan dendamnya kepada Ratnakar, Doraiswamy kemudian menyuruh keponakannya menculik dan menghajar Buji. Setelah itu, keponakan Doraiswamy yang bernama Dana itu kemudian meletakkan tubuh Buji di bawah patung ayahnya yang membuat Ratnakar murka. Ratnakar yang mengira anak buah Nanaji pelakunya langsung menyuruh geng-gengnya menghabisi mereka. Buji yang mengetahui hal itu tentu sangat marah kepada sang suami dan menghentikan niat Ratna menghabisi anak buah almarhum ayahnya itu. Demi sang istri dan buah hati, Ratna hanya bisa terdiam. 9 bulan kemudian, kabar gembira itu pun datang. Ratna dan Buji dikaruniai seorang putra dan di hari itu juga, sebagai bentuk tanda syukurnya, Ratna bagi-bagi uang kepada warga. Lagi-lagi, Doraiswamy yang masih menyimpan dendam kepada Ratnakar tak membiarkan hidup Ratna tenang. Doraiswamy dan Dana kembali menyusun rencana untuk menjatuhkan Ratna. Kali ini, mereka membawa Yadu, teman lama Ratna, untuk melawannya di kontestasi politik. Tak cuman itu, mereka juga melaporkan Ratna ke KPK yang membuat nama Ratna terseret kasus korupsi. Tentu hal ini mencemar nama baik Ratnakar. Meski demikian, Ratna tetap maju sebagai dewan. Dan singkat cerita saja guys, pada perhitungan suara putaran pertama, kedua, dan ketiga, Ratna menang telak dari Yadu. Namun pada putaran terakhir, Ratna kalah 50 selisih suara dari Yadu. Tentu hal ini membuat Ratna dan geng-geng frustasi, yang sebenarnya semua ini adalah permainan Dana. Atas kekalahannya, kasus Ratna kembali mencuat yang membuat dirinya harus mendekam di balik jeruji.
Malam itu, agar tidak ada lagi musuh dalam hidupnya, Doraeswamy kemudian menyuruh Pak Bodreks menghabisi nyawa Ratna. Namun tak semudah itu. Ratna yang sudah membaca rencana Doraeswamy sebelumnya menyuruh Ratnamala menyekap dan mengancam Doraeswamy, dan niat Doraeswamy menghabisi Ratna gagal. Beberapa bulan kemudian, meskipun Ratnakar tak lagi sebagai dewan, Ratnakar masih tetap disegani dan berpengaruh. Bahkan saat itu, Yadu sebagai dewan pun tak bisa berkutik. Untuk menghentikan semua ini, malam itu Yadu dan geng-geng kemudian menyerang Ratnakar secara membabi buta. Saat itu, Ratnakar tak melakukan perlawanan. Semua ini semata-mata demi keluarga kecilnya. Ratna tak ingin membuat pertikaian yang akan membawa petaka. Justru saat itu, Ratnakar mengutus Obu, anak buahnya, untuk menemui Yadu dan menanyakan apa yang menjadi keinginan mereka. Ratnakar akan penuhi asalkan Yadu tidak menyerangnya lagi. Singkat cerita, keesokan pagi harinya Doraeswamy, Dana, Pak Bodreks, Yadu, dan Ratna langsung melakukan pertemuan di sebuah kapal. Saat itu Ratnakar memberikan seluruh uangnya, menyerahkan seluruh tambang yang ia miliki. Semua ini semata-mata demi keluarganya agar tidak diganggu lagi. Tetapi ketika Yadu meminta Ratnakar mencabut gelar Tigernya, Ratnakar tidak terima. Ratnakar marah besar dan apa? Ratnakar langsung menghabisi Yadu di tempat hingga tewas. Doraeswamy, Dana, dan Pak Bodreks yang menyaksikan akan hal itu hanya bisa terdiam ketakutan. Sesampainya di rumahnya, Ratnakar dimarahi Obu karena telah menghabisi Yadu. Karena bagaimanapun juga Yadu merupakan teman lama mereka dan masih sekampung dengannya. Ratnakar yang tak terima diperingati langsung mengusir Obu dan kawan-kawannya. Agar masalah ini tidak menjadi-jadi dan menimbulkan perpecahan, Obu kemudian mencoba minta maaf kepada keluarga Yadu. Tetapi hal itu ditolak oleh salah satu teman Yadu. Ratna yang mengetahui hal itu lewat putra Obu langsung menyuruh putra Obu itu untuk menyuruh ayahnya pulang. Saat pengkremasian jasad Yadu, Dana kemudian menghubungi salah satu teman Yadu untuk menghabisi Ratna. Saat itu teman Yadu menolak, tapi ia akan memasang Trisula untuk Ratna sebagai wujud balas dendam. Karena menurut keyakinan mereka, siapapun yang dipasangkan Trisula, dia pasti akan mati. Ratnakar yang mendapatkan informasi dirinya akan dipasangkan Trisula langsung menghubungi putra Obu untuk memastikannya. Dari kejauhan, putra Obu pun mengikuti ayahnya dan memberitahu Ratna bahwa memang benar ayahnya dan warga desa sudah berada di depan kuil. Seketika Ratna lemas dan tak menyangka Obu bakalan mengkhianatinya. Namun faktanya, saat di depan kuil, Obu dan teman-temannya berusaha mencegah warga melakukan ritual pemasangan Trisula untuk Ratnakar. Obu justru sangat melindungi Ratna dan dia siap masuk penjara serta ganti rugi asalkan warga tidak melakukan ritual. Tetapi guys, Ratna yang sudah mengira Obu mengkhianatinya langsung menyusun rencana dengan Ratnamala untuk menghabisi Obu dan teman-temannya duluan. Saat itu, Ratnamala mengundang Obu dan teman-temannya makan siang yang sudah ditaruhi racun. Di momen itulah, Obu menjelaskan semuanya bahwa mereka menghadiri pengkremasian Yadu punya maksud dan tujuan, yakni menghentikan warga desa melakukan ritual pemasangan Trisula. Mendengar hal itu, Ratnakar langsung menendang makanan yang sedang dimakan Obu dan teman-temannya. Namun sayang, racun sudah terlanjur masuk, membuat Obu dan teman-temannya harus segera dibawa ke rumah sakit. Di hari yang sama pula, anak kedua Ratnakar lahir, yakni seorang putri. Keesokan harinya, ketika Ratnakar membawa sang istri untuk pulang, tiba-tiba ia ditabrak dan diserang oleh anak buah Dana. Dalam insiden itu, sang putri kecil berhasil diselamatkan, tetapi sang istri harus menemui ajalnya alias meninggoy.
Singkat cerita, setelah pengkremasian sang istri, Ratnakar kemudian menyuruh Ratnamala merawat sang putri. Sedangkan Ratnakar langsung OTW balas dendam kepada Dana dengan sangat amat sadis. Itulah sebabnya guys, Ratnakar mendekam di penjara, yang kemudian ia ceritakan masa lalunya kepada sang putri. Dan cerita pun tamat.